Shalom Bapak Ibu, saudara dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kita sudah memasuki hari weekend lagi, Sabtu 26 April 2025. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan tentunya hari demi hari dalam hidup kita. Kita masih belajar mengenai kemuliaan Kristus di dalam bulan April ini, dan kita sudah mendekati akhir di bulan April. Hari ini saya mau sama-sama share untuk saudara. Mungkin saudara mendengar renungan ini sebelum tidur atau dalam melakukan aktivitas yang lain, saudara bisa mendengarkannya kapan saja, karena firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saudara, kita belajar dengan judul Kemuliaan Kristus dalam Pemeliharaannya, yang saya ambil ayatnya dari Filipi 4 ayat 19. Saudara, ayat ini tentunya sangat terkenal sekali dan kita seringkali sudah hafal dengan ayat ini. Kita akan membaca ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini adalah ayat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, dan ini adalah bagian akhir dari surat Paulus yang Paulus nyatakan dia memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada jemaat Filipi. Salah satunya adalah agar mereka hidup bersatu, karena ada dua wanita yang selalu bersitegang, yaitu Euodia dan Sintike. Lalu Paulus juga menekankan agar mereka selalu hidup dalam sukacita dalam ayat yang keempat, di pasal yang keempat. Kemudian juga Paulus bilang jangan khawatir akan apapun juga, pasal 6. Kemudian pasal 8 juga ayat yang terkenal di mana Paulus menghendaki agar jemaat di Filipi berpikir dengan baik dan menggunakan pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang patut dipuji, yang benar dan sebagainya. Lalu mulai dari ayat 10 sampai 20 Paulus memberikan satu ucapan terima kasih kepada jemaat di Filipi yang sudah membantu dirinya dalam pemberian materi, juga membantu jemaat-jemaat lain yang kekurangan. Nah, dalam konteks inilah ayat 19 muncul, di mana Paulus bersyukur untuk pemberian yang dilakukan oleh jemaat di Filipi, sehingga Paulus bisa mengabarkan Injil dan membagi berkat itu kepada orang-orang yang ada di sana. Dan itu juga diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia yang berkekurangan. Paulus juga berkata dalam ayat 17, tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Paulus menyadari bahwa pelayanannya tidak dimotivasi oleh uang. Paulus sadar bahwa apa yang ia miliki itu dari Tuhan, dan Tuhan sanggup memelihara kehidupannya. Karena itulah kepada orang-orang mungkin yang berpikiran negatif mengenai motivasi pelayanan Kristus, yang mungkin menganggap ia pelayanan karena uang, ia menyatakan dalam ayat 19 yang tadi kita baca bahwa Tuhan itu sanggup memenuhi segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus itu orang yang penuh percaya diri, percaya akan pemeliharaan, provision yang Tuhan berikan, yang tidak akan pernah meninggalkan dia, yang tidak akan pernah putus dari hidupnya. Apa yang Paulus alami ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia sanggup memelihara hidup kita, dan tidak mungkin Ia membiarkan kita kekurangan. Paulus mengatakan, bagaimanakah Tuhan memenuhi kebutuhan kita? Kebutuhan kita dipenuhi berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau saya berkata kepada saudara, saya akan traktir saudara menurut uang yang ada di kantong saya. Kalau di kantong saya cuma ada $20, ya saya hanya bisa belikan saudara sesuatu yang sebesar $20. Tapi kalau saya bilang, saya akan belikan kamu, traktir kamu menurut uang yang ada di tabungan saya. Misalnya tabungan saya punya $1 juta, ya, misalnya seperti itu. Berarti saya bisa traktir saudara apa saja sepanjang itu tidak lebih dari $1 juta. Nah, ayat ini berkata Tuhan akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Seberapa banyak kekayaan dan kemuliaan Tuhan? Saudara, emas itu punya Tuhan. Bumi, langit, dan segala isinya yang besar ini punya Tuhan.
Tuhan kita tidak pernah miskin dan tidak pernah jatuh miskin. Tuhan kita tidak pernah kekurangan. Tuhan kita selalu enough supply buat kita hari demi hari. Karena itu saudara tidak perlu meragukan pemeliharaan Tuhan. Saya secara pribadi dengan istri sudah melihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita belajar mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Tuhan dan segala kebenarannya, kita tidak akan pernah meminta-minta roti kepada orang lain, karena Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saat Ia mencukupkan dengan kebutuhan kita, yang mencukupkan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya unlimited resources yang Tuhan punya, itu yang akan Tuhan berikan untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang penting, saudara tidak perlu sok pamer. Saudara tidak perlu sombong dengan apa yang saudara punya. Kebutuhan dasar Tuhan pasti akan penuhi. Menurut kekayaannya tidak akan pernah kita kekurangan. Kalau Tuhan mau memberi kita bonus sehingga kita ada berkat lebih untuk menikmati berkat Tuhan yang berlimpah, itu satu hal yang adalah bonus dari Tuhan. Percayalah, Tuhan kita tidak pernah kekurangan sumber daya untuk menolong kita. Karena Kristus dan kemuliaannya akan selalu memelihara hidup kita. Hidup dengan keyakinan yang penuh bahwa Tuhan selalu memelihara anak-anaknya di dalam kekuatan, kuasa, kekayaan, dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya renungan ini memotivasi dan menguatkan kita dan semakin kita percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.